Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jadi halo anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah bukan lagi kelas 10, kalian sudah kelas 11. Untuk matematika wajib pun kalian ketemu saya lagi. Jadi saya harap kalian gak bosen ya. Di kelas 11 ini, berhubung kita situasinya sedang dalam berduka karena covid, kita nggak bisa ketemu, jadi saya belum bisa ketemu. Sebelum kita ketemu, jadi kalian bisa simak-simak video pembelajaran saya yang nantinya akan saya upload di channel ini juga. Untuk kelas 11 ada beberapa materi yang perlu kalian pelajari. Di pertemuan awal ini saya mungkin tetap akan menjelaskan meskipun tidak banyak, sedikit tentang materi di pertama. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan yang perlu kalian pelajari dalam pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Silahkan disimak materinya. Materi yang akan kita pelajari untuk tahun pelajaran baru ini di kelas 11 tentunya untuk pelajaran matematika wajib. Matematika wajib ini tahun ini kita akan belajar yang pertama adalah induksi matematika. Secara umum, induksi matematika merupakan cara atau metode yang digunakan dalam matematika untuk membuktikan suatu pernyataan tertentu. Yang kedua adalah program linier. Kalian tentu pasti sudah belajar tentang sistem persamaan linier 2 variabel, 3 variabel. Nah, di kelas 1 kalian sudah mempelajarinya. Nah, di kelas 2 ini, kelas 11 ini, kalian akan belajar untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah matriks. Dalam pembelajaran matriks ini, kalian nantinya akan belajar tentang ordometri, lalu determinan, dan juga transformasi geometri. Yang berikutnya adalah barisan dan deret. Barisan dan deret itu seperti kalian dulu pernah diajar waktu SMP, waktu SMP atau STS sudah dibahas sebentar. Nah, 1 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya, atau 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu untuk semester gasal atau semester ganjil. Di semester genapnya kalian akan mempelajari tentang limit fungsi. Limit fungsi ini nantinya akan digunakan untuk menentukan turunan dan juga dilanjutkan dengan integral. Sehingga setelah limit fungsi kalian akan belajar tentang turunan fungsi. Selanjutnya kalian akan belajar tentang integral. Selama 1 tahun ini insya Allah saya akan mengajar kalian. Semoga kondisi di era COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi. Di awal pertemuan ini saya tidak akan membahas banyak, hanya ingin kalian paham apa sih induksi matematika itu. Seperti di awal sudah saya jelaskan, secara umum induksi matematika itu merupakan atau salah satu metode yang digunakan dalam membuktikan suatu pernyataan. Misalnya, kenapa kok 1 tambah 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Induksi matematika merupakan metode pembuktian yang bersifat general atau umum. Jadi, misalnya 1 tambah 2 adalah 3, maka berlaku juga untuk 2 tambah 3 sama dengan 5 dan seterusnya. Itu maksudnya general atau umum. Jadi nanti bisa diterapkan untuk pernyataan-pernyataan yang serupa. Di dalam induksi matematika, di awal kalian akan belajar tentang notasi sigma. Harusnya ini kalau kalian di MTS atau SMP, kalian sudah mengenal apa itu sih notasi sigma. Nah, notasi sigma sendiri seperti yang banyak kalian jumpai dalam matematika. Matematika itu banyak sekali mengenal tentang simbol dan lambang. Nah, lambang-lambang itu salah satunya adalah notasi sigma. Notasi sigma dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Ini disebut notasi sigma. Notasi sigma sendiri merupakan lambang dalam matematika atau simbol matematika yang melambangkan tentang penjumlahan sejumlah suku. Jadi misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai mungkin entah sampai berapa, atau mungkin sampai tak terbatas.
pengertian notasi sigma. Nah, perhatikan. Misalnya ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah dan seterusnya. Titik 3 dibaca seterusnya ya. Sampai dengan 50. Apabila kita mau menulis semua suku, bukumu nggak muat. Nah, penulisan akan menjadi sangat panjang dan sangat tidak efektif. Waktumu akan habis untuk menulis begitu banyak penjumlahan. Ya kalau sampai 50, kalau sampai 1000 bagaimana? Nah, maka dari itu kita memerlukan apa not yang disebut dengan notasi sigma. Nah, bentuk ini apabila ditulis dalam notasi sigma, kita hanya perlu menuliskan lambang sigma. I itu adalah mulai dari I ini melambangkan suatu bilangan dari 1 atau dari bilangan tertentu yang berurut dari 1, 2, 3, 4 ya, berurutnya 1, 1, 1, 1 ditambah 1. Mulai dari 1 sampai dengan 50. Nah, karena ini adalah terpautnya 1, maka kita cukup menuliskan I saja. I di sini merupakan rumus dari jumlahnya. Dibaca, nah, sigma I, nah ini I-nya dulu, yang mulai bergerak atau dimulai dari 1 sampai dengan 50. Itu cukup. Ini sudah mewakilkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya. Jadi I di sini merupakan bilangan berurutan dengan selisih 1. Lambang bilangan berurutan dengan selisih 1. Nah, semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Nanti kalau misalnya nggak paham bisa diputar ulang videonya. Contoh lainnya, misalnya ini terpautnya berapa? 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya. Yang terpautnya 2, ini merupakan pola bilangan genap. Apabila ditulis dalam notasi sigma, kita hanya perlu menuliskan I. Nah, karena ini adalah terpautnya 2 atau selisihnya 2, kita di sini gunakan 2. Jadi dikalikan 2 dikalikan 2. Dimulai dari 1 sampai dengan 106, dimulai dari 1 sampai dengan 60. Dibaca 2I sigma 2I yang mulai bergerak atau dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I 60. Ingat, I merupakan bilangan berurutan selisih 1. Jadi kamu bisa masukkan I mulai dari 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4 dan seterusnya sampai dengan I sama dengan 60. Kenapa kok di sini 2I? Karena kita membutuhkan 2, 4, 6. Selisihnya 22. Artinya setiap bilangan apabila terpautnya 1, kita perlu mengkalikan 2 sehingga nanti menghasilkan selisih 2. Nah, contoh ini. Nah, ini. Kita kan mulai dari 1. Karena ini 2I berarti I pertama dimasukkan adalah 1 karena kita mulai dari 1. 2 dikali 1. Ingat, dot di sini bermakna kali. Lalu ditambah, sigma adalah penjumlahan, berarti di sini ditambah. I selanjutnya yang kita masukkan adalah 2, sehingga 2 kali 2. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2, lalu 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan I sama dengan 3, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu 2I ganti 4, sehingga 2 kali 4 sama dengan 8, dan seterusnya hingga I kita ganti dengan 60. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120. Lantas bagaimana kalau ternyata kelipatan 3 atau selisihnya 3 ya, maka kita perlu mengganti 2 ini dengan angka 3. Jadi nanti kalau mulainya dari 1, kita bisa menggunakan 1 kali selisihnya 3 berarti 3 dikali 1. Kita ganti I-nya dengan 1 dan seterusnya. Apakah I selalu dimulai dengan 1? Tentu saja tidak. I bisa dimulai dengan bilangan berapapun. Yang jelas selisih pada tiap I adalah 1. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya cukup untuk di awal pertemuan ini, pengenalan ini, sehingga
kalian punya gambaran apa sih induksi matematika, apa sih notasi sigma. Sekian dari saya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita segera bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.